Halo Bang Bro, jauh di wilayah Ratanakiri ada suku yang disebut Kroung. Ada sekitar 25.000 penduduk asli Kroung di Kamboja dan mungkin beberapa ratus di Laos. Di Kamboja, mereka sebagian besar tinggal di wilayah timur laut yang berbatasan dengan Laos dan Vietnam. Hingga baru-baru ini tidak mudah untuk mencapai daerah ini. Ketika saya pertama kali berkunjung 20 tahun yang lalu, semua jalan di wilayah ini adalah jalan tanah. Transportasi umum tidak tersedia. Kecuali Anda terbang dengan pesawat kecil mencapai ibu kota provinsi, Banlung, bisa memakan waktu berhari-hari. Suku Kroung secara historis adalah masyarakat animisme. Mereka menyembah berbagai roh yang dikaitkan dengan berbagai peristiwa penting. Roh yang paling penting seperti roh panen dipuja dalam ritual yang rumit. Meskipun praktik keagamaan ini juga berubah, animisme masih umum terlihat dalam kehidupan sehari-hari suku Kroung. Namun anggur beras juga diminum bukan untuk mabuk, tetapi untuk mengucapkan terima kasih kepada roh atas makanan tersebut. Suku Kroung adalah suku yang memiliki garis keturunan matrilineal. Desa-desa biasanya diperintah oleh dewan tetua setempat atau oleh kepala desa. Keluarga adalah hal terpenting bagi mereka. Perempuan bertanggung jawab untuk mengasuh anak, membawa air, dan memelihara hewan peliharaan. Mereka juga mengumpulkan makanan dan menenun. Para lelaki biasa berburu dan melakukan pekerjaan pertanian yang paling berat. Suku Kroung bangun pagi bersama matahari setiap hari dan bekerja di ladang mereka, memanen padi dan sayuran di hutan. Listrik dan air bersih tidak umum. Sementara di sebagian besar wilayah lain di Kamboja, merokok atau minum secara tradisional dianggap tidak baik bagi wanita. Gadis-gadis Kroung juga ikut serta seperti halnya anak laki-laki. Mereka menjalani kehidupan sederhana dengan tradisi bertahan hidup yang sederhana. Makanan, tempat tinggal, cinta, dan ML. Sebagian besar suku Kroung tinggal di desa-desa sementara yang tersebar dan hanya memiliki beberapa ratus penduduk. Desa-desa tersebut terdiri dari lingkaran gubuk panggung yang ditempatkan di sekitar gedung pertemuan pusat. Rumah-rumah dibangun dari bambu dan dapat bervariasi dari rumah panjang multikeluarga yang besar hingga bangunan keluarga tunggal yang kecil. Rumah-rumah tersebut dapat dibangun dekat dengan tanah atau di atas panggung. Gubuk lainnya, gubuk cinta, dibangun ketika anak perempuan mencapai usia 13 tahun. Gubuk cinta secara tradisional dibangun dengan daun kering, atap kerucut, dan dibangun di atas tiang. Namun dalam hal pemberdayaan seksual wanita muda, mereka telah mewujudkan tradisi yang tidak disetujui oleh sebagian besar orang Amerika, yaitu gubuk cinta. Pada dasarnya, cara kerjanya seperti ini ketika gadis-gadis muda mencapai pubertas sekitar usia 13-15 tahun. Ayah mereka akan membangun gubuk bambu terpisah untuk mereka, jauh dari rumah keluarga, sehingga mereka dapat bersosialisasi dan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi. Suku Kroung menanamkan pesan yang kuat bahwa ML sebelum menikah dapat diterima dan dianjurkan ketika gadis-gadis muda mencoba menemukan pria yang tepat untuk dinikahi. Gadis-gadislah yang bertanggung jawab. Mereka mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta mereka untuk bermesraan atau terkadang sekadar mengobrol tanpa ML. Anak laki-laki tidak agresif. Mereka telah diajarkan bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan memengaruhi ternak keluarga mereka dan mereka menanggapinya dengan sangat serius dan membiarkan anak perempuan yang mengambil keputusan. Dalam artikel Marie Claire tahun 2011, Fiona McGregor mengunjungi suku tersebut dan berbicara kepada anak perempuan muda tentang kehidupan ML mereka dan tradisi pondok cinta. Semua anak perempuan muda menegaskan kekuatan dan kemandirian seksual mereka, serta persetujuan dan kepercayaan orang tua mereka dalam pengambilan keputusan mereka, dan mengklaim bahwa pondok cinta memberi mereka kesempatan untuk menentukan pria mana yang ingin mereka nikahi. Dalam budaya ini, perceraian tidak pernah terdengar. Kata jalang bahkan tidak ada. Anak perempuan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di pondok mereka dan tidak ada pertengkaran karena cemburu dan mabuk jika dia akhirnya memilih satu anak laki-laki daripada yang lain. Kekerasan seksual jarang terjadi. Pemerkosaan tidak ada. Tentu saja, kehamilan yang tidak diinginkan terjadi, tetapi biasanya pelamar yang dipilih gadis itu akan membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri.
Kami tidak khawatir tentang kemurnian wanita, kata seorang ayah yang lebih tua kepada Mary Claire. Siapa yang tahu apa yang dilakukan seorang gadis saat ia pergi ke desa lain? Tradisi ini anehnya maju dan mempercayai remaja putri untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang kesehatan seksual dan kehidupan romantis mereka. Ini jauh berbeda dari apa yang biasa kita lakukan. Pendidikan pantang di sekolah dicampur adukan dengan pornografi sebagai pendidikan seksual. Karena kebanyakan orang tua terlalu penakut untuk berbicara dengan anak-anak mereka sendiri tentang kesehatan reproduksi dengan cara yang realistis. Di Amerika, beberapa menyelenggarakan pesta kemurnian tarian yang didanai negara di mana anak perempuan berjanji untuk menjaga keperawanan mereka kepada ayah mereka sampai menikah. Sementara suku Crow mengajarkan kepada remaja mereka bahwa ML adalah bagian alami dan indah dari cinta dan romansa. Semua itu berubah dalam beberapa tahun terakhir. Bandara telah ditinggalkan dan semua jalan telah diaspal. Dulunya merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli, orang-orang Khmer baru-baru ini mulai pindah ke daerah tersebut. Itu juga berarti bahwa kelompok penduduk asli seperti Kroung telah lebih banyak terpapar pengaruh luar dan arus utama. Tradisi yang memberdayakan dan sederhana ini terancam oleh beberapa faktor, terutama karena berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi. Gubuk cinta tradisional menghilang seiring dengan semakin terbukanya kaum minoritas terhadap modernisasi dan budaya Khmer di mana seks pranikah tidak dianggap terhormat. Jenis pendidikan negatif terhadap otonomi seksual bagi para wanita muda ini mencerminkan mitos kemurnian Amerika Utara dan meruntuhkan kepercayaan diri Kroung sendiri terhadap tradisi mereka. Masuk akal sekali. Ketika Anda terpisah dari masyarakat lainnya akan lebih mudah untuk melestarikan tradisi Anda sendiri, apapun tradisi itu. Menurut Anda, bagaimana lagi kultus ML Australia yang dibangun atas 4 generasi incest itu dapat terbentuk? Belum lagi paparan terhadap ponsel dan televisi. Yang menjadi masalah yang mulai muncul dalam artikel Mary Claire tahun 2011 tentang tradisi itu jauh lebih umum. Pikirkan tentang seberapa banyak yang hilang dalam penerjemahan antara anak laki-laki desa dan pornografi yang sekarang dapat mereka akses di ponsel. Menurut sebuah artikel oleh Phnom Penh Post pada bulan Maret 2014, cara keluarga Kroung membangun rumah mereka juga berubah karena masyarakat menjadi lebih kaya. Secara tradisional, rumah mereka dibangun dari bambu, kecil dan tidak tahan lama. Saat musim hujan tiba, rumah harus dibangun kembali setahun sekali. Bambu tidak memerlukan isolasi, tidak ada privasi. Jadi orang tua dengan senang hati membangun tempat pribadi untuk anak perempuan remaja mereka untuk bersosialisasi dengan pacar mereka dan mengeksplorasi dalam privasi penuh cinta dan seksualitas. Namun, sekarang beberapa desa membangun rumah mereka dari kayu atau batu bata yang lebih tahan lama. Jadi mereka lebih suka menempatkan semua kamar tidur di dalam satu rumah untuk anak remaja mereka. Rupanya, orang tua setuju karena mereka dapat bertemu dengan anak laki-laki yang bergaul dengan anak perempuan mereka untuk memastikan bahwa dia adalah petani yang rajin dan bukan anak laki-laki nakal yang menghamili gadis-gadis muda dan memperlakukan ternak keluarganya seperti sampah. Saat budaya arus utama mulai muncul, rasanya seperti hak yang pernah diberikan kepada gadis-gadis muda mulai disingkirkan dari setiap generasi. Tradisi-tradisi adat itu mulai menghilang. Mengapa? Padahal kepercayaan sudah ada sebelumnya. Orang tua juga bertujuan memastikan mereka menanamkan kepercayaan diri pada anak gadis mereka. Tetapi dengan berkembangnya pengetahuan, teknologi, dan interaksi dengan orang luar lama-kelamaan tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang suku Kroung ini? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Kami telah banyak membuat video yang menarik. Silakan telusuri video kami, ada banyak fakta yang menarik di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.